Tapi cuman minta kalau di daerah-daerah yang misalnya di manalah buka untuk kayak cabang dari ini ya, untuk pelajaran untuk orang-orang yang mualaf Kalau agar Tomohon jauh. ilmunya tambah. Tomohon nggak jauh sih bang kalau Tomohon. Di situ kata kawan kita Kebetulan ada masjid saya, besar. ya kalau Tomohon kebetulan saya asal dari sana bang, Allahu asli. Akbar. Iya. Iya, 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 iya. Mungkin bisa nanti Dari mungkin abang ini sekali-sekali ya boleh jalan ke Masjid Tomohon itu. Itu katanya banyak ustadz kita yang ini. Mungkin bisa abang sampaikan keluh kesahnya di sana. Sampaikan saya seorang mu'alaf iya yang kemudian ingin belajar. Kalau bisa iya ada kekuatan dari masjid yang ada di Tomohon ini untuk membentuk tim ke wilayah tersebut. Minimal ada yang bisa mengajarkan sedikit tentang Islam di sana, pelan-pelan. iya bang. Eh, ini bang saya cari kesempatan untuk ngomong tapi baru ini saya dapat naik. Alhamdulillah. Jadi Saya follow yang ya mau bang. saya sampaikan itu bang, iya di follow bang ya. Ya karena akun masih kecil, baru juga Oke. main TikTok ya bang. Oke. Kebetulan ini bang ya, cuman itu bang saran saya, karena saya sudah mualaf dan saya janji saya tidak akan pernah menghina agama yang lalu, karena saya belajar sendiri dari Bible dan dengar-dengar Bang Suma itu juga saya belajar. Oh ternyata apa yang Bang Zuma katakan itu masuk akal semua, nggak ada yang miss ya. Masya Allah. Oke. Iya gitu bang. Terima kasih bang. Tapi untuk mualaf saya bilang sama abang, kalau untuk keluarga saya baru saya yang mualaf bang. Oh iya, iya, iya. Iya. Masya Allah. Terima kasih ya bang ya. Bang Strawberry, terima kasih. Saya mohon untuk izin menurunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Buya Rizal, Buya Rizal, Hadir Bunda. Islam Kristen, Oh, saya Muslim. Islam ya bang? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda. 222, triple 2, Islam Kristen, 222. Anda tadi sudah saya turunkan, minta naik. Woi, kenapa turun? 222, turun. Ya, selamat siang Bang Belajar. Kapan kita syahadat Bang? Selamat siang Bunda. Ya, Siang, terima kapan kasih. ini? Masih mengimani Yesus itu. Oh, masih. Ini saya ya masih Bunda, sementara ini masih dulu. Tadi mendengar pembicaraan Bang Juma dari awal ya, dari pertama dia muncul. Tadi itu sempat ada perhujatan di antara kalian berdua ya, yang mengatakan mengenai Siti Aisyah itu ya, ya itu ya Bang ya. Iya. Yang satu mengatakan bahwa merendahkan Nabi Muhammad seakan-akan ausek atau seakan-akan pedofilia. Saya sebenarnya nggak setuju. Kalau pendapat saya pribadi bukan seperti itu, karena pemikiran saya gitu ya. Saya memandangnya bukan dari segi agama sih ya. Kalau memang Nabi itu memang seperti itu, ngapain juga mana kecil? Toh banyak deh istri-istrinya, gitu Bang. Tapi saya juga, ini pendapat saya ya Bang ya. Ya tolong nanti abang dibantah atau ditambahi. Saya juga nggak setuju sama pendapat abang. Pendapat abang itu waktu itu katanya apa Cina? Siti Aisyah itu untuk apa? Untuk mengingat ayat Quran ya Bang ya. Begitu, Hadits Bang, hadits. Oh hadits, sorry hadits ya. Saya juga nggak setuju dengan pendapat abang juga, karena pemikiran saya begini Bang. Kalau misalkan cuman begitu doang, toh masih ada istri-istrinya yang lain atau saudara-saudaranya Nabi juga yang bisa mengingat. Nggak perlu seorang Siti Aisyah yang masih kecil toh, yang masih maksudnya ibaratnya anggap aja umurnya 9 tahun, kan masih ada wanita-wanita desa yang lain, entah istrinya yang lain, entah itu saudaranya gitu. Justru saya punya pendapat begini Bang, kalau boleh ya Bang, mau kain pendapat ya Bang ya, Bang Juma ya. Saya menganggapnya karena pendapat kalian berdua itu yang di atas menganggapnya dari segi agama aja, tidak memandang bahwa Nabi itu juga kan seorang khalifah,
Dia itu seorang pemimpin. Jadi saya memandangnya begini, Bang. Mungkin dia menikahi itu untuk mempersatukan umatnya, Bang. Gitu. Jadi kan kita tahu bahwa Aisyah itu kalau saya nggak salah istrinya Abu Bakar ya. Sahabatnya, pengikutnya lah. Lalu dia pun menikahi Hafsah yang dari Umar itu. Lalu dia pun menikahkan anaknya dengan Ali. Jadi untuk mempererat gitu atau untuk menjaga posisinya lah, Bang. Karena biar bagaimanapun Nabi Muhammad itu seorang manusia juga, dan kebetulan dia seorang khalifah pertama. Jadi dia harus melakukan seperti itu, gitu, Bang. Gimana pendapat Bang Juma seperti itu? Iya. Jadi kalau dikatakan ada wanita lain yang bisa menghafal hadits, buktinya nggak ada. Tidak ada wanita lain yang kemudian menceritakan tentang hadits, ya. Sama seperti Siti Aisyah, istri beliau. Jadi karena petunjuk Allah kemudian sehingga beliau menikahi Siti Aisyah. Cuma Nabi Muhammad ini tidak memiliki celah yang bisa diserang oleh orang-orang yang tidak suka dengan agama Islam, sehingga mereka mencari-cari apa yang bisa menjadi hujatan atau hinaan yang bisa menyakitkan hati umat Islam. Iya, saya pun setuju. Tidak, gini, Bang, saya pun setuju. Ngapain Selesaikan dia? dulu, Bang. Oh ya, silakan, Bang. Ya kan biar dapat poinnya. Oke, silakan. Bang Zuma lanjut. Iya, seperti itu adanya. Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah berpikir tentang orang-orang yang membenci dirinya, nggak pernah. Dia tetap aja menjalankan ajaran yang diperintahkan oleh Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Nabi Muhammad tidak mengenal mereka yang menghujatnya. Nabi Muhammad tidak kemudian melakukan apapun terhadap mereka yang menghujatnya. Mereka aja yang menghujat ini yang sibuk sendiri menceritakan tentang apa yang kemudian mereka anggap bisa merusak tatanan ajaran agama Islam. Tapi itu enggak. Iya, jadi seakan-akan saling hujat, saling serang lah, saling menginikan ya, Bang ya. Saya tidak sebenarnya posisi saya itu kan tadinya bertahan. Iya, saya perhatiin dari awal kok, Bang, ya. Dan saya memberikan data, saya memberikan dalil. Nah, kalau saudara-saudara Kristen yang sifatnya penghujat ini, harusnya mereka belajar dong. Kakek dari Yesus itu kan ada yang punya pasangan sampai 1000 orang. Ada yang 600 orang seperti kakeknya Daud. Sekarang bisa nggak kita tahu ceritanya istri pertama, istri kedua, sampai istri yang ke-100, bagaimana rumah tangga mereka? Sulaiman ya, Bang ya. Salomo. Iya, Salomo dan juga Daud. Itu gimana ceritanya? Bisa nggak saudara penghujat ini menguraikan istri pertamanya seperti apa, dalam rumah tangga mereka, istri kedua, ketiga, kelima, sampai yang ke-100, yang ke-150, yang sampai ke-200, yang sampai ke-300. Bisa nggak mereka menguraikan? Nggak bisa. Tapi toh dari seorang Daud bisa punya turunan menjadi Tuhan bagi Kristen. Jadi adalah timpang ketika Nabi Muhammad dicercah karena Siti Aisyah. Sementara kakek yang mereka sembah, dari yang mereka sembah itu mengintip istrinya orang mandi, berseba, lalu lalu kemudian terjadi petak-petok, lalu dijadikan istri, bahkan suaminya mati, dibunuh. Diperintahkan kemudian untuk ikut perang agar suaminya mati, agar bisa petak-petak dengan. Tapi bukan yang seperti itu yang kita cari. Kami ingin berdiskusi itu yang betul-betul ilmiah, berdasarkan dalil dan rasional. Nah, kalau yang terjadi perintahnya mana, nabimu gini. Nah, muncul keadaan yang tadi. Kalau saya katakan Yesus melakukan hal yang seperti itu, dan itu adalah Tuhannya dia, kan buktinya dalilnya ada. Di dalam bilangan kitabnya orang Yahudi yang dipakai oleh orang Kristen kan dalilnya ada. Ambillah anak-anak kecil bagimu yang masih perawan. Itu kan perintah. Jadi tidak ada, saya hanya bertahan, bukan saya menghina, saya hanya menunjukkan data. Supaya teman-teman penghina penghujat ini lain kali ngaca. Oh, ternyata kalau kita menghujat dari sisi ini ada pembelaannya, ada lawannya yang sangat menyakitkan gitu loh. Jadi hentikan itu, pelajari Islam dengan baik, pelajari Bible dengan baik. Itu jauh lebih bagus. Ya, harusnya berpikir jangan berani mencubit kalau nggak mau dicubit ya, Bang ya. Nah, itu dia.
Tapi kalau saya Gitu, mah saudara. pendapat saya pribadi kan karena saya punya pendapat yang tadi itu yang seperti tadi itu karena saya berpikirnya begini bang, bukan dari segi agama, entah agama dari agama Muslim entah itu dari agama Kristen. Saya berpendapatnya secara logikanya karena pemikiran saya begitu. Oh iya. Belajar nggak ada Kenapa bang? Kenapa bunda? Kenapa bunda? Halo. Iya kenapa bunda? Lanjut. Ya, saya kan berpikirnya begitu, Bang. Jadi untuk mempersatukan umatnya sambil jaga posisinya, karena kalau kita mandang Nabi urusan agama memang itu Nabi, tapi kita juga harus memikirkan bahwa Nabi Muhammad pun manusia, dia itu kan khalifah pertama kan sebetulnya dia harus menjaga. Contohnya kan sama para sahabat yang lain karena tidak ada seperti itu kan khalifah-khalifah yang lain mulai dari Abu Bakar sampai ke Ali kan kejadiannya kan seperti itu. Nah kalau Nabi kan sampai ke akhir hayatnya kan tentram gitu bang. Begitu bang. Saya pemikirannya dari segi logisnya gitu aja. Bukan dari segi Ya, agama. memang itu memang betul. Salah satu hikmahnya itu adalah mempersatukan kemudian suku-suku yang ada pada zaman itu. Nah itu maksud saya bang. Gitu. Ya, sehingga Jadi- terjadi perdamaian. Iya betul itu maksud saya. Jadi bukannya saya mau pikirannya maaf ya. Bukannya pedofil itu mah karena itu. Bukan juga karena hadis, karena kalau yang hadis itu saya pikir toh masih punya ada istri yang lain, ada saudari-saudarinya yang lain gitu. Bisa aja gitu kalau mau kan bisa aja begitu bang maksudnya. Iya. Nah, Oke. begitu aja bang, silakan bang. Lanjut. Oke, sip. Ada Dinda Pera Istar di bawah tapi nggak minta permintaan. Iya, dia nggak mau naik kalau yang itu bang. Tadi saya sudah jambak. Oh, Siapa yang jambak aku? Aku masih tidur. Aku yang jambak Bang Handi. Karena tahu aku masih tidur, makanya saya jambak. Biar tidur aja di atas bang. Assalamualaikum Bang Handi. Assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Yang Waalaikumsalam terganteng, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, Akang. Tapi Bang Juma kalau boleh berpendapat ya bahwa sebenarnya yang memulai ini semua adalah mereka. Mulai dari sejarah Belanda masuk, Belanda yang memulai agresi ini. Sampai ke keturunannya sekarang yang kita nikmati di media sosial. Caranya berbagai macam cara. Baik secara redaksional, terjemahan, maupun secara akrobatik cara menyampaikannya. Ini mereka tidak akan pernah berhenti sebelum dunia ini kiamat. Karena memang sudah ditakdirkan bahwa mereka itulah memperkuat iman kita semua. Bagaimana mereka berusaha supaya saudara-saudara muslim murtad itu nggak pernah berhenti dalam 1 kali 24 jam bekerja dengan berbagai cara. Baik secara halus, secara kasar, dan secara tekstual. Yang mana yang ada di terjemahan itu cara yang paling licik menurut saya. Sebagaimana yang dibahas Banjungan dari awal, pertanyaannya dari mana kamu ambil kata Alkitab? Itu cara licik gitu loh, cara licik yang kita tidak sadari. Banyak ustadz tidak tahu hal ini, banyak ustadz tidak setuju dengan hal ini, tapi tetap Banjuma sebagai panglima ya terus berjuang kita meluruskan mereka, terutama memperkuat akidah intern bahwa jangan sampai terpengaruh istilah-istilah Al-Quran disalahgunakan. Itu semoga kita terus berjuang, semangat, jangan sampai putus asa. Makasih. Sama-sama. Masya Allah. Baru masuk ya bang. Welly, John. Halo John. John Daus, Welly RDJ. Welly. Halo John. Halo. Ya Bang John. Selamat Assalamualaikum. malam. Oh. Waalaikumsalam. Muslim bang. Muslim. Ya ada yang mau disampaikan bang? Nggak nyimak aja tadi kepencet saya. Oke. Saya izin turunkan ya bang. Terima kasih. Iya, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welly. Halo Kak Welly. Halo Kak. Halo. Firdaus, tempatnya Bang Zuma udah terahim. Udah terdengar. Ya? Udah terahim.
ngaji-ngaji, mau Jumatan, astagfirullah, mau zuhur. Bunda, saya boleh nanya lagi sama Bang Juma, Bunda? Ya, Mumpung sebentar belum saya sapa ada. dulu yang baru Oh, masuk boleh, biar enak. boleh. Sebentar. Firdaus, Sapire. Halo, Fir. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, Bang. Abang Nois. Abang Nois. Aku Waalaikumsalam warahmatullahi Sapire. Sapi. Aduh. Ya, silakan Bang belajar.